warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Endang Aryaningsih dalam acara Bintang Santai Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Basudara warga peradilan semua, hadir lagi dengan saya di sini seorang narasumber dan tidak asing lagi untuk kita semua. Narasumber ini adalah seorang imam besar, calon doktor dari Pengadilan Tinggi Agama Ambon, yaitu Bapak Dr. Andus H. Rahmani SHMH. Pada kesempatan yang sehat dan berbahagia ini, saudara warga peradilan, topik yang akan kita bawakan adalah larangan perkawinan dalam undang-undang. Perkenankan saya untuk menyapa narasumber kita terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu Pak. Selamat pagi. Bagaimana Bu Endang? Sehat juga Pak. Semangat ya Pak? Iya semangat Iya. Apalagi kalau laki-laki sudah tidak ada lagi semangatnya. Siap Pak. Oke, terkait dengan tema kita Pak, langsung saja mungkin ya Pak, biar kita dengan saudara warga peradilan semua ini nggak penasaran Pak dengan tema yang menarik ini. Apa sih Pak yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam undang-undang Pak? Baiklah Ibu Endang, pertanyaan Ibu Endang ini sangat sederhana, tapi memang perlu dijelaskan. Mengapa? Karena dikhawatirkan orang menganggap bahwa yang dianggap larangan di sini sama dengan yang dialami sekarang, yaitu dilarang orang nikah karena kerumunan, sebagaimana pesan daripada COVID-19 ini. Padahal yang dimaksud dengan di sini larangan adalah larangan seseorang, dalam hal ini laki-laki, mengawini, menikahi seorang perempuan. Oleh karena itu yang saya maksud di sini larangan pernikahan ada dua. Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam. Bahkan kalau perlu, karena kita ini di Pengadilan Tinggi Agama Ambon ini adalah semuanya beragama Islam, sehingga tentu tidak lepas dari sumber ajaran agama kita, yaitu menurut Al-Quran. Oke Bapak, biar tidak pengakin penasaran lagi nih Pak, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dalam perkawinan, larangan perkawinan ini Pak, siapa saja Pak yang dilarang untuk dikawini? Ini pertanyaannya Ibu Endah semakin menarik, karena terkadang orang menganggap bahwa apa sih gunanya, hikmahnya sehingga ada orang-orang tertentu dilarang. Di dalam undang-undang ada 3 alasan sehingga orang dilarang dinikahi, atau seorang laki-laki dilarang menikahi seorang perempuan. Yang pertama karena keturunan, yang kedua karena perkawinan atau karena semenda, dan yang ketiga karena sesusuan. Dalam hal masalah keturunan bisa dibagi 3 lagi, yaitu keturunan dalam garis lurus ke atas, yang kedua dalam lurus ke bawah dan menyamping. Yang dimaksud di sini dengan lurus ke atas yaitu ibu kandung kita, termasuk nenek kita dan seterusnya ke atas. Artinya seorang laki-laki tidak boleh atau dilarang menikahi ibu kandungnya, termasuk ibu tirinya tidak boleh dinikahi. Yang kedua karena perkawinan. Perkawinan itu menyebabkan seseorang kita tidak boleh menikahinya atau dilarang untuk menikahinya, yaitu mertua, saudara istri. Di sini meliputi saudara tiri istri. Yang kedua, yang ketiga sesusuan. Yang dimaksud di sini sesusuan adalah orang tua susu. Artinya kalau kita misalnya pernah susu pada seorang wanita, meskipun pada awalnya kita boleh saja nikah dengan mereka, tetapi setelah kita susu maka tidak boleh kita lagi menikahi mereka, termasuk saudara-saudara sesusuan kita. Artinya termasuk anak daripada ibu sesusuan kita itu. Begitu juga saudara ibu susu kita itu.
misalnya bibi, kita tidak boleh menikah dengan mereka. Itulah beberapa orang yang dimaksud dengan larangan menikah. Ya, mungkin Ibu Endang ada lagi yang terkait dengan larangan nikah ini. Kalau dalam kita kan untuk dalam lingkungan kecil agama Islam ya Pak, kita kan bersumber berdasarkan atas kepada Al-Quran. Nah, apakah ada dalil-dalil khusus yang memang menunjukkan situ Pak terkait larangan perkawinan ini? Betul sekali Bu Endang. Sebenarnya karena kita ini adalah orang yang beragama Islam, tentunya diperhatikan juga sumbernya dari Al-Quran atau hadis. Mengenai larangan pernikahan ini sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 23. Di situ dikatakan hurrimat alaikum dan seterusnya. Artinya di situ jelas sekali orang-orang yang haram dinikahi. Demikian juga ada dalam surah Al-Ahzab ayat 5 itu. Jadi semuanya sudah diterangkan secara jelas orang-orang yang dinikahi. Ada pun yang tadi yang saya katakan tadi, yang saya sebutkan tadi itu tiga penyebabnya, apakah keturunan, karena pernikahan, karena sesuatu. Semuanya itu larangannya kekal. Nah, ada juga larangan yang sementara. Artinya larangan dinikahi seorang perempuan itu hanya karena sementara. Misalnya masih terikat dengan pernikahan orang lain atau laki-laki lain. Yang kedua dalam masa iddah. Dan yang ketiga perempuan itu beragama bukan Islam. Artinya apa? Ketiga orang ini apabila misalnya perempuan itu sudah tidak terikat, maka boleh. Itulah sehingga saya katakan larangan sementara. Begitu juga yang masa iddah. Kalau sudah selesai iddahnya, maka boleh dinikahi. Begitu juga yang murtad. Nah, bisa dinikahi setelah dia masuk Islam. Oke Bapak, boleh kasih kesempatan satu kali lagi ya Pak? Bisa. Apa konsekuensi hukum Pak bagi orang yang melakukan perkawinan yang dilarang dalam undang-undang tersebut Pak? Ya, betul sekali. Tentu setiap tindakan kita, apalagi sesuatu yang dilarang tetapi kita langgar, ada sekurang-kurangnya ada dua konsekuensi. Konsekuensi pertama yaitu apabila orang melakukan larangan ini dengan pengetahuannya. Yang kedua, mereka nanti dia tahu setelah dia menikah. Nah, dan kedua-duanya ini ada konsekuensinya masing-masing. Kalau orang itu mengetahui larangan pernikahan sebelum nikah, berarti pernikahannya batal demi hukum dan dianggap tidak pernah nikah. Artinya apa? Pernikahannya itu sama sekali tidak dibolehkan. Karena memang dia sudah tahu, misalnya seorang laki-laki menikahi anaknya. Mungkin dia merasa tertarik, apalagi kalau dia berpendapat bahwa masa orang lain yang mengambil, saya sendiri yang melahirkan misalnya. Itu tidak boleh. Mengapa? Kalau dia sudah mengetahui seperti itu tetapi tetap dia mau menikahi karena dia tertarik, maka dianggap pernikahannya batal demi hukum, dianggap tidak ada. Bahkan anak-anak yang dilahirkan dengan seperti itu adalah dianggap anak zina. Itu. Yang kedua, konsekuensinya adalah orang tidak mengetahui sebelum nikah. Artinya mungkin dia mengetahui setelah menikah. Mungkin ada orang lain mengatakan sebenarnya itu adalah saudaramu, sebenarnya itu ibu kandungmu, sebenarnya itu ibu. Yang seperti ini kalau memang benar-benar dia mengetahui, nanti dia mengetahui setelah menikah, maka pernikahannya tetap dianggap boleh dan anaknya adalah anak sah. Artinya anak sah, artinya tetap dinasabkan kepada ibu dan bapaknya. Itu. Jadi itu yang perlu diperhatikan, apakah dia sudah mengetahui, dan dalilnya ini tentang orang mengetahui atau tidak terdapat pada Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 5. Terima kasih Bapak atas penjelasannya.
mungkin dari pemaparan dan penjelasan Bapak, saudara warga peradilan yang berada bisa memahami tentang larangan perkawinan dalam undang-undang. Terima kasih kepada Bapak yang telah hadir bersama kami, dan terima kasih juga kepada saudara semua. Nantikan lagi kehadiran kami pada acara Bincang Santai PT Ambon dengan topik-topik yang hangat dan menarik lainnya. Saya mohon pamit. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.